萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Perubahan tiba-tiba yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh pelindung Xuan. Hati mereka tanpa sadar kedinginan ketika mereka melihat senyum liar di wajahnya. Orang ini hatinya benar-benar ganas. Dia benar-benar bisa bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik jahat dari Han Feng ini mengejutkan banyak orang. Ketidaksukaannya dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Ying Shantua. Meskipun dia tidak dianggap orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang teman-temannya. Selain itu, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Xuan tanpa keberatan, kemungkinan Han Feng bisa memutuskan untuk menyerang Ying Shantua tanpa merasakan beban sedikit pun. Han Feng tidak menyadari pikiran di dalam hati setiap orang. Pada saat ini, semangat pelindung Xuan berangsur-angsur menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan membunuh Han Feng yang tidak terduga. Han Feng dengan acuh tak acuh melihat roh yang telah menjadi ilusi dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum yang rakus. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam teraglomerasi di dalam mulutnya. Segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan semangat pelindung Xuan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura yang sangat kejam namun megah menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya lari di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang begitu padat hingga hampir menutupi pikirannya melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas diperluas oleh dua lingkaran. Bahkan ada beberapa gelembung yang terbentuk oleh energi dan mulai meronta-ronta di kulitnya. Jelas Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat luar biasa setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dikendalikannya. Itu karena kurangnya kontrol apakah gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Xuan. Dia juga tidak ragu ketika dia menelan semangatnya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih, mereka merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan dokter peri kecil lebih rendah. Menurut perkiraannya, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang 5 Douzong. Dia satu tingkat lebih tinggi bila dibandingkan dengan dokter peri kecil. Alis Xiao yang merajut saat merasakan aura yang menyebar dari tubuh Han Feng. Pemandangan yang menjijikan seperti menelan jiwa bukanlah sesuatu yang telah dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang-orang dari Hall of Souls tahu keterampilan ini, keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa jijik tak terbandingkan. Mengandalkan menelan semangat pendamping untuk memperkuat kekuatan sendiri mungkin menghasilkan sequel yang cukup parah di masa depan, tetapi mereka setidaknya akan dapat memperoleh kekuatan sementara untuk waktu tertentu. Saya akan berurusan dengannya. Mata ungu keabuan dari dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan aura naik dan dengan lembut berbicara. Bersama-sama. Bantu saya mengulur waktu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meski mungkin ada kesulitan dalam mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, saya benar-benar yakin bisa menunda dia. Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Usahakan agar Anda tidak melepas segel tubuh racun yang menyedihkan.
Xiao Yan melirik senyum bergerak di dokter peri kecil sebelum menghela nafas pelan. Dokter peri kecil sedikit terkejut ketika dia menjawab dengan lembut, "Saya akan mencoba yang terbaik." Namun lawan yang kita hadapi saat ini tidak lemah. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka jika saya tidak membuka segelnya. Xiao Yan tertawa pahit setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, "Alasan saya meminta Anda untuk mengikuti di samping saya adalah untuk membantu Anda mengontrol racun tubuh yang menyedihkan. Sebaliknya, waktu sampai tubuh racun yang menyedihkan Anda meletus semakin dekat. Jika ada situasi yang tiba-tiba terjadi dan sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda berharap saya memiliki kedamaian pikiran?" Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata, "Meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, saya jauh lebih bahagia daripada saat saya sendirian di kerajaan Chuyun. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi itu karena saya memiliki nasib yang buruk, ini tak ada kaitannya dengan Anda. Apakah Anda berpikir seperti ini?" Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Si dokter peri kecil menutupi mulut kecilnya dan bulu mata panjangnya menyatu. Dia berkedip saat dia tertawa dan berkata, "Sepertinya Anda tidak akan. Apakah kamu menggoda? Jika ya, Anda semua bisa bersiap untuk mati." Suara dingin yang mengandung niat membunuh yang tak tertandingi tiba-tiba berbunyi, mengganggu percakapan antara Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata mereka meluncur ke Han Feng, yang tergantung di langit tertutup kabut hitam. Pada saat ini sepertinya Han Feng sudah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Ini menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, rasa takut sedikit yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh yang padat yang sulit dipadamkan menggantikannya. Han Feng diskors di langit. Di bawah penutup kabut hitam di sekitarnya yang melakukan perjalanan ke segala arah, dia muncul seperti iblis yang telah naik dari neraka, penuh dengan kejahatan dan aura yang gelap dan dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan melalui udara kosong. Gelombang douki berwarna abu-abu yang megah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Doukinya kemudian berlama-lama di sekitar tubuhnya. Jejak bau aneh muncul. Sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung dalam douki menyebabkan bahkan udara untuk mengirimkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas saat dia melihat dokter peri kecil yang telah melangkah maju. Matanya mengungkapkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiao Yan perlahan melangkah mundur. Api inti teratai hijau, api hati jatuh dan bahkan api tulang dingin diam-diam muncul saat dia melangkah mundur. Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiao Yan setelah melihat 3 api surgawi di sekelilingnya. Dia segera mendengus dingin. Dengusan itu dibungkus oleh douki yang kuat dan dengan cepat menyebar. Udara berfluktuasi sedikit kemanapun berlalu. Ketidakpedulian yang dingin muncul di mata si dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan douki berwarna abu-abu yang berlama-lama di sekelilingnya bergerak dengan cepat membentuk tirai cahaya besar. Douki muncul di depannya. Gelombang sonik terus berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan melawan tirai cahaya douki, menyebabkan riak naik di permukaan. Gelombang sonik tiba-tiba menabrak tirai cahaya. Namun itu tidak menghancurkan tirai cahaya. Ini hanyalah serangan yang sedang diperiksa oleh Han Feng. Dia mengatupkan satu tangannya lagi dan kabut hitam di sekitarnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang yang sangat besar sepanjang 100 kaki. Jeritan sengit yang tajam berulang kali ditularkan dari pedang panjang. Sebuah jari spiritual samar-samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Pergi. Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikkan jarinya dan seruan dingin ditularkan dari mulutnya.
pedang panjang kabut besar gemetar sebelum secara bertahap berubah jadi ilusi. Kesendirian melintas di mata dokter peri kecil saat dia menyaksikan pedang panjang yang tidak biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan apa jenis energi menakutkan yang terkandung dalam pedang hitam. Douki dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari Douki biasa. Dokter peri kecil menghirup nafas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera gelombang Douki yang kelabu tua mulai menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Hujan korosif langit. Douki terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu yang tersebar dari atas ke segala arah. Badan cairan berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi, tetapi orang bermata tajam akan dapat melihat bekas luka hitam yang sangat redup muncul di udara di mana tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan tidak mendarat di tanah. Ketika mereka menuruni jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan masuk kembali ke awan kelabu. Setelah itu, mereka sekali lagi berubah menjadi titisan hujan dan tersebar ke bawah. Siklus ini berulang tanpa henti. Tetesan air hujan abu-abu yang padat jatuh dari langit ketika sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Pedang panjangnya yang tajam melesat menuju dokter peri kecil. Namun momen pedang panjang berwarna hitam yang sangat besar mengungkapkan dirinya. Hujan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya ditarik oleh kekuatan hisap saat mereka menembak ke arah itu dari segala arah. Kabut hitam di permukaan pedang panjang memancarkan gelombang cici terdengar karena secara bertahap menjadi redup. Kecepatan menembusnya juga menjadi sangat lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pedang panjang kabut hitam tampaknya mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci dalam hujan. Taktik dokter peri kecil itu aneh. Kekuatan racun kuat semacam ini bahkan bisa mengikis Douki. Mungkin sulit bagi saya untuk mengalahkan Anda di masa lalu. Sekarang bagaimanapun. Nyanyian spiritual. Senyum dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak di antara alisnya. Bersenandung pedang panjang kabut hitam gemetar intens sementara kekuatan spiritual mengalir. Segera gelombang sonik yang aneh menyebar di dalamnya. Tubuh dokter peri kecil sedikit gemetar ketika gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit menusuk yang ditularkan dari dalam rohnya menyebabkan ekspresinya berubah. Pedang panjang kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang? Kekosongan muncul di dalam mata ungu keunguan dokter peri kecil saat arwahnya rusak. Pedang panjang kabut hitam meraih bukaan ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menerobos batasan hujan. Ini membawa kekuatan yang tajam karena dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil yaitu tenggorokannya. Angin tajam menghasilkan jejak darah kecil di leher panjang salju putih dokter peri kecil. Namun pada saat ini, kekosongan di dalam mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Mata awalnya yang keabu-abuan berwarna ungu langsung berubah menjadi mata berwarna yang berbeda yang murni ungu dan murni abu-abu. Pada saat ini, segel tubuh racun menyedihkan sekali lagi diaktifkan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.